Saudara dan saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCY, di dalam keluarga kita, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda yang dengan sukarela telah mensubscribe channel ini sehingga mendukung pastoral kita selanjutnya. Dalam tayangan konten video kita yang awal, tema pastoral keluarga ini saya sudah memberikan pengantara. Apa itu pastoral, tujuan dan arah dari pastoral keluarga kita lewat medsos atau YouTube ini. Pada intinya saya ingin berbagi pengalaman dan juga berharap bisa mendampingi pastoral dengan seluk-beluk pastoral yang terjadi. Maka dalam tayangan ini saya hanya ingin mengajak Anda sekalian untuk menyadari pentingnya pastoral keluarga ini karena posisinya yang strategis dalam seluruh pelayanan pastoral gereja. Tidak memperpanjang pembukaan ini, marilah kita langsung masuk pada tema kita. Selamat menyaksikan video ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengapa posisi pastoral keluarga itu begitu pas dan tepat dalam seluruh rangkaian pastoral gereja? Ada 3 alasan pokok yang mendasarinya. Yang pertama, keluarga sebagai basis gereja adalah sebagai pelaku sekaligus sasaran pastoral. Tidak ada pastoral gereja yang tidak melibatkan keluarga. Lingkup paling kecil dalam kehidupan adalah keluarga. Dari anak-anak sampai kakek nenek, dari kecil sampai besar ada dalam keluarga. Yang kedua, gereja tidak bermula dari lingkup yang luas dan besar, melainkan bertumbuh dari lingkup kecil, yaitu keluarga. Maka gereja yang kokoh kuat dimulai dari keluarga yang kecil, sederhana, kuat, kompak, dan damai. Yang ketiga, potensi keluarga perlu digali dan dikembangkan demi pengembangan pastoral di dalam gereja. Dan semua potensi itu ada, dari yang kecil sampai yang besar, yang lemah dan yang kuat tersembunyi di dalam gereja. Keempat, keluarga memiliki 4 tugas sosial, yaitu membangun persekutuan, mengabdi pada kehidupan, berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat, dan berpartisipasi dalam misi gereja. Inilah yang disebut sebagai identitas keluarga Kristiani
lengkap di dalam gereja sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita melihat 3 alasan tepat dari posisi keluarga, kita juga perlu memahami dan mengerti tantangan yang terjadi di dalam keluarga modern saat ini. Bila kita mau jujur melihat tantangan keluarga di zaman modern ini, saya bisa mengatakan bahwa banyak orang muda yang ngeri mau menghadapi kehidupan ini. Lihatlah kenyataannya di lingkungan sekitar kita. Makin banyaknya perceraian sipil terhadap pasangan perkawinan gereja. Dan dari penyelidikan para ahli dikatakan bahwa penyebab utama adalah faktor ekonomi dan ingkar janji. Hidup bersama tanpa peneguhan perkawinan gereja itu juga semakin banyak terjadi. Perkawinan tanpa penyelidikan kanonik, begitu saja nikah tanpa diketahui gereja. Juga malapetaka praktek aborsi dan makin kerapnya sterilisasi bagi para ibu, dan tumbuhnya mentalitas keluarga yang jelas-jelas menggunakan alat KB yang bersifat kontraseptif abortif tanpa merasa bersalah, tanpa merasa berdosa, dianggap begitu saja. Lalu faktor ekonomi menyebabkan keluarga terpisah satu sama lain karena mereka mencari nafkah di tempat yang tidak memungkinkan keluarga bersatu karena jauh. Ketidaktahuan umat mengenai ajaran gereja tentang perkawinan ini menjadi keprihatinan yang lain. Lalu yang terakhir, harus diakui, banyak persoalan konkret dan praktis terjadi di paroki. Keluarga yang retak tidak tahu bagaimana solusi itu dihadapi atau diperoleh. Pisah ranjang dan single parents, dan kadangkala terus terang banyak romo yang tidak siap menghadapi permasalahan dan tantangan yang terjadi itu. Saudara-saudari yang terkasih, saya mau mengajak saudara untuk melihat problem yang terjadi dalam keluarga. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk melihat kenyataan betapa kompleksnya permasalahan yang dihadapi manusia di dalam keluarga. Kita lihat satu persatu dari rangkaian yang terjadi di dalam keluarga sebagai masalah. Pertama, masalah relasi. Itu sudah menjadi masalah yang sangat luar biasa kompleksnya.
hubungan antara suami istri, hubungan antara anak orang tua, hubungan antara mertua dan menantu, belum lagi hubungan seluruh keluarga. Itu sudah sangat kompleks. Yang kedua, pendidikan iman dan moral keluarga. Sejak kecil itu sudah harus diajarkan, dan itu masih banyak menimbulkan permasalahan. Yang ketiga, banyaknya kasus kawin campur, baik mixta religio maupun hubungan antar agama, juga hubungan antar gereja. Lalu pencegahan dan penanganan HIV, AIDS atau nafsa. Belum lagi dalam zaman modern ini, masalah kesetaraan gender di dalam keluarga. Dan lebih parah lagi, yang sering terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Belum kalau kita sudah menyangkut permasalahan mengenai kesehatan keluarga. Suami istri, saudara, anak sakit, dan sakit zaman sekarang ini sudah tidak main-main. Cancer itu sungguh banyak mematikan keluarga kita, gagal ginjal dan banyak masalah kesehatan lainnya. Belum lagi usia lanjut, itu juga menjadi permasalahan tersendiri. Adat istiadat dalam perkawinan, dan banyak terjadi hidup bersama di luar perkawinan resmi. Itu permasalahan yang terjadi. Belum seksualitas keluarga. Saya selalu mengatakan bahwa 80% permasalahan keluarga itu sering terjadi karena kasus kamar tidur. Bisa dibayangkan. Lalu keluarga berencana. Maka dalam pastoral keluarga, permasalahan di sekitar kita itu sungguh menantang kita untuk menangani. Dan ini terjadi. Ini harus dihadapi setiap saat dan sangat luar biasa. Maka pertanyaan refleksi, mampukah keluarga berhadapan dengan problem yang begitu kompleks di dalam keluarga kita kalau kita tidak siap menghadapinya? Saudara dan saudari yang terkasih, itulah pastoral keluarga dengan segala seluk-beluknya dan dengan segala permasalahan yang dihadapi. Maka dalam keterlibatan pastoral ini dan juga di dalam perjumpaan saya dengan para aktivis pastoral, kepada para pemerhati pastoral keluarga yang terlibat di dalam pelayanan, saya selalu mengatakan, keterlibatan Anda dalam pastoral keluarga itu seperti orang Jawa bilang, wong legan golek momongan. Artinya, orang yang terlibat dalam pastoral keluarga itu seperti orang yang nganggur cari pekerjaan. Karena permasalahan yang banyak dan segudang itu ada di dalam keluarga.
Marilah kita ikuti tayangan dalam pastoral keluarga ini. Kalau kita ingin melihat bagaimana permasalahan kompleks yang terjadi itu, maka tema-tema kontekstual yang terjadi di sekitar kita akan menjadi bahan permenungan, refleksi, katekese kita selanjutnya. Semoga Anda yang menjadi pemerhati keluarga dimanapun berada menjadi semakin tertarik untuk melihatnya, tetapi juga untuk mengatasi apa yang terjadi dalam keluarga kita. Akhir kata, terimalah salam saya. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Amin. Amin.